kesempurnaan waktu selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan Islam itu mendahului zaman. Apa yang belum ada sudah ada dalam Islam. Ya. Tadi saya contohkan, proses kejadian manusia itu sangat lengkap. Dari mulai embrio, lalu menjadi segumpal daging, lalu kemudian ada tulang, lalu tulangnya ini 3 periode ini baru ditemukan abad 20. Setelah ditemukannya alat untuk USG, ada seorang profesor dari Thailand masuk Islam. Kalau tadi yang ayat 2 laut itu menjadikan Profesor Maurice Bucaille namanya masuk Islam. Ada seorang dokter, profesor dari Thailand, dia seorang dokter ahli kulit, masuk Islam setelah membaca ayat innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir akan kami celupkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka mengelupas, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan sakitnya siksaan. Ternyata bagian tubuh yang paling sakit itu kulit paling luar. Coba dijiwit sing gede lak ra lara. Tapi jiwit cilik sakit yang mana? Nah, pas disuntik itu sakitnya pas di ujung, kalau sudah masuk nggak sakit, nggak terasa, ya nggak? Yang vaksin sakitnya, maaf Pak, itu pas ketika di ujungnya itu, begitu sudah ke dalamnya tidak. Masuk Islam deh, subhanallah. Ternyata bagian yang paling sakit adalah bagian kulit terluar. Makanya yang dibikin mengelupas adalah yang luar, ganti lagi biar merasakan sakit yang paling sakit. Masuk Islam. Nah, itu baru ketemu setelah sekian tahun. Dan masih banyak lagi rahasia-rahasia seperti itu. Itu baru dari sisi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada waktu saya jelaskan mukjizat Al-Quran dari berbagai macam sisi. Dari kesehatan, sisi sains, supaya kita tambah yakin. Ini agama bukan main-main. Orang mengurus sholat kok. Ya. Makan diurus, minum diurus, ekonomi diurus. Mana ada teori ekonomi Hindu? Ada nggak? Teori ekonomi Islam ada. Saya pernah ngobrol sama sarjana ekonomi tentang ekonomi Islam. Nah, saya jelaskan berdasarkan kitab fikih yang saya pahami. Nah, saya jelaskan apa itu mudharabah, apa itu murabahah, apa itu gharar sebagainya. Pelung dia. Ustadz ngambil S2 ekonomi ya? Enggak. Loh kok tahu? Itu kitab fikih dasar Pak, Kifayatul Akhyar, komplit sekali. Yang pernah baca Kifayatul Akhyar itu komplit sekali pertanyaan tentang muamalah. Itu sampai sedemikian lengkapnya. Jangankan kok ekonomi, masuk WC itu aturannya lengkap. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Sebelum masuk baca doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika di dalam, kencingnya jangan berdiri, jangan menghadap kiblat. Lengkap sekali, hanya urusan yang dianggap sepele. Ning bayar. Kok swarga gratis? Masuk WC bayar, swarga pengen gratis. Saya itu pernah waktu ngisi kajian, kebetulan di perjalanan kebelet mau PAK. Akhirnya mampir di pom bensin. Masuk ke kamar mandi, saya lupa. Balik dulu ngambil uang. Termenung saya, Allah. Ini mau masuk tempat yang paling kita hindari, kecuali pas kepaksa saja. Orang bayar, ora penak. Masuk swarga kok ora ndok sangu itu loh. Kok ora isin karo Gusti Allah. WC aja 500 isin, infak kok 1000, Masya Allah. Makanya ya, orang sering menganggap sepele, padahal surga Allah itu mahal. Ya, sahabat sampai hartanya diserahkan untuk suatu yang mahal, kita menyepelekan. Nah, kita lanjutkan. Islam itu lengkap sampai Allah
tidak mau 1 menit pun kehidupan manusia ini tidak ingat padanya. Coba. Begitu di dalam tidak boleh ngadep kiblat, keluar gufranak. Orang itu nggak nganggep bahwa BAB, BAK itu ada ampunan di situ. Ketika kita masuk, seluruh kotoran keluar, dosa pun ikut keluar. Gufranak. Semoga Allah mengampunimu. Alhamdulillah, segala puji bagi Alladzi adhaba, yang menghilangkan ani dariku ada segala penyakit, wa'afani, dan memberikan aku afiyah, keselamatan. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada al-afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi bahasa seterusnya. Itu afiyah. Itu hanya masuk WC, dungone, donga sing paling utama, minta afiyah. Apalagi sholat, apalagi haji. Begitu komplitnya. Coba tanya, orang Kristen, cara masuk WC apa? Surat dipikir. Cara berhubungan suami istri, tidak dipikir semua, tidak ada. Ya, ibadahnya memang dino minggu tok. Orang Islam dari menit ke menit. Naik mobil, bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumahnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk mobilnya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakharal hada dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanjakan, Allahu Akbar, turun, alhamdulillah. Komplit banget loh. Jangan sampai ada yang terlewat makan baca bismillah, lupa diajari bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Open banget loh. Sedetail itu kok kita nggak bangga. Sampai ketika ada orang Yahudi bilang, hal allamaka nabiyyuka hatal khira'ah. Wahai Abu Darda, apa benar nabimu ngajari kamu ya neko-neko sampai urusan ke WC pun diurus? Abu Darda yang dihina bukan tersinggung. Naam, allamana nabiyuna hatal khira'ah. Betul. Nabi saya mengajari bahkan urusan cebok. Maka betapa berdosanya kalau cebok pun diurusi kok ngurus negara, dikatakan Islam tidak pas. Munafik ini. Ya. Bagaimana mau mengatakan saya bangga dengan Islam sementara syariatnya ditolak? Sekarang sudah paham toh siapa-siapa yang dasri munafik? Nah, jenderal, profesor, doktor, tapi anti syarat Islam, munafik. Munafik ini nggih ngakune Islam, nggih salate padha dhewe. Ya, jubahe itu begitu gede. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau lihat mereka, fisik mereka membuat kamu takjub. Gelarnya profesor, doktor, jenderal segala macam, takjub. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka sudah ngomong dobos, ya, tasma' kamu terpesona. Kalau dulu ada yang hari-hari omong kosong, nah sekarang tiap hari ngapusi. Kamu terpukau dengan teori-teori mereka. Itu ciri munafik. Memang mengagumkan di zahirnya. Tetapi ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu nggak ada apa-apanya. Ya. Karena sikap bencinya pada Islam membuat semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Apapun, bahkan sekarang ada yang nanya, Ustadz, apa hukumnya kripto? Islam bisa menjawabnya. Apa hukumnya bayi tabung? Islam bisa menjawabnya. Apa hukumnya sholat di luar angkasa? Jawabnya, kapan toh Mas mangkat? Kenapa? Sesuatu yang kita orang mungkin nggak usah ditanya lah. So nek sampai harus mangkat tak kandani. Ini jawaban guyon tapi maton ya. Jadi nanya itu yang kira-kira antum mau pakai gitu loh. Jangan yang nanya kok carane sholat nang luar angkasa. Nek sing takon ini apa namanya astronot nggak apa-apa. Kalau tanya cuma sekedar pengen tahu, esok nek sampai harus mangkat tak kandani. Ya. Tapi itu pun ada jawabannya. Karena apa? Islam selalu memberi kemudahan. Setiap ada kesulitan, Islam memberi celah kemudahan. Itu pasti. Ya. Berlaku sampai hari kiamat. Agama-agama yang lain bahkan sekarang sudah tidak dipakai. Di barat itu agama terbanyak di Amerika bukan Yahudi,
bukan Nasrani. Di Belanda bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi agnostik. Agnostik ada dua macam. Agnostik itu ada yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan, dengan agama. Ada yang percaya dengan agama, tapi nggak percaya dengan hari akhir, dengan malaikat, dengan dosa. Pokoknya agama itu ya sudah cuma sekedar kayak kita urusan nggak penting. Itu biasa disebut free thinker. Nah itu sekarang mengejala di Indonesia. Anak-anak muda itu sudah mengatakan agama nggak penting. Nah di Barat sudah dari dulu. Di KTP, paspor nggak ada agama. Nah, tidak dibatasi oleh periode dan tidak perlu direvisi. Ya, tidak dibatasi, Islam hanya berlaku sementara. Kristen ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Ada konsili, gereja-gereja, para pendeta kumpul. Kita sepakat ayat ini nggak cocok, diganti. Itu ada dan diakui. Sementara Islam, Al-Quran, tidak ada satu huruf pun, bahkan satu harokat pun. Ketika diturunkan itu fathah, maka sampai hari kiamat tidak akan berubah menjadi kasroh. Ada musabaqah tilawatul Injil. Injil apa yang diapalake? Wong nang Jawa, gereja Kristen Jawa, di Batak gereja Kristen, Batak HKBP. Ya. Apa yang mau dihafalkan, sedangkan beda penerbit, beda tulisan. Nah, Islam, Al-Quran diterbitkan di Madinah, ya seperti itu, diterbitkan Menara Kudus, ya seperti itu, diterbitkan CV Toha Putra, ya sama, persis, gak ada yang beda. Begitu ada yang beda, langsung orang tahu. Itu mukjizat. Maka tidak perlu revisi. Nah, orang-orang mengatakan perlu direvisi penafsirannya. Ini orang keblinger. Di Pakistan itu ada usul Al-Quran dihilangkan ayat-ayat jihadnya. Namanya Furqanul Azim. Jadi ayat jihad itu dihilangkan karena ini menimbulkan radikalisme. Nah, itu. Di Pakistan, tapi banyak yang menentang. Nah, mungkin di Indonesia juga akan kayak gitu. Kalau kita membiarkannya. Ya. Selanjutnya, kesempurnaan konsep. Ini sangat penting. Islam itu ada bukan hanya ngurusi ibadah tok. Ya ibadah, ya muamalah. Ya tentang zakat, ya tentang ekonomi, ya tentang ketentaraan, ya tentang pendidikan. Ada pendidikan Islam, ada konsep militer Islam, ada macam-macam Islam punya konsep. Sementara agama lain itu masalah ibadah tok ora komplit. Ya, Islam komplit ditantang. Tibyanan likulli syai, menjelaskan, mengatur semuanya, apapun tadi di ayat depan. Nah, Islam itu ada pondasinya. Apa pondasinya? Rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, agama lain di pondasinya sudah hancur. Iman kepada Allahnya sudah hancur. Apa? Tuhannya banyak. Ya. Maka kalau mau bikin konsep, rapat dulu itu Tuhan. Makanya nggak jadi-jadi konsepnya. Karena belum sempat rapat. Nah, ini pondasinya sudah hancur dulu, apalagi Islam juga mengatur bangunan utama, tonggaknya sholat, penguat-penguatnya zakat, puasa, ya. Pucuk yang paling tinggi jihad, buahnya akhlak, itu indah, bunganya akhlakul karimah. Orang dilihat pohon itu kalau nggak dilihat buahnya ya bunganya toh. Ya, indahnya di situ, akhlakul karimah. Sampai urusan yang sepele. Kalau kamu percaya kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diam. Oh. Kalau kamu percaya dengan Allah dan hari akhir, hormati tamumu. Oh. Hormati tetanggamu. Sampai lengkap begitu. Siapa yang tidak mencintai, tidak akan tidak mencintai orang
yang di bumi, yang di langit tidak akan mencintai kamu. Sampai lengkap semua tentang hubungan sosial, tentang ekonomi, bahkan tentang perang. Tidak boleh lari dari peperangan. Kalau mundur dengan sengaja, dia dosa besar. Nah kalau semua orang boleh mundur, kalah toh. Tetapi yang maju mati syahid. Tuh, lengkap sekali. Apalagi yang nggak ada dalam Islam. Lawang cebok aja diatur. Ternyata urusan cebok bersuci itu dampaknya sangat besar. At-tahuru syatrul iman. Orang yang menjaga kesucian. Kesucian itu setengah dari iman. Coba lihat orang yang tidak peduli dengan kesucian. Mesti rasolat. Gitu. Mesti ora sholat. Orang mikir cewek berarti orang mikir sholat. Hancur agamanya. Rasulullah SAW pernah lewat satu kuburan. Beliau kemudian naruh apa? Pelepah kurma. Ya. Huma yu'adzabani. Dua ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka diadab bukan karena masalah besar. Yang satu diadab karena kalau cebok tidak sempurna. Kenapa cebok nggak sempurna kok bisa diadab? Dia menyepelekan syariah Allah, sholat, menyepelekan kesucian, menyepelekan macam-macam. Itu baru dari satu hal yang sepele, akhirnya semua dianggap sepele. Nah, urusan pernikahan diatur, waris diatur, semua diatur. Itu bangunan utama, ada bangunan, ada penguatnya. Ya, penguatnya apa? Akhlakul karimah. Cara bicaranya diatur, cara berjalannya wala tamsu fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ya. Jangan kau tinggikan suaramu, jangan ngomong seperti cara ngomongnya khimar. Loh, itu Quran ngurus tentang perang, tapi juga ngurus tentang bagaimana berbicara dengan sesama manusia. Begitu lengkapnya. Sampai seolah-olah Nabi ya, tidak ingin ada satupun. Nah, itu ucapan Nabi. Ma baqiya syai'un yuqarribuna minal jannah wa yubaiduna minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah ada satu amalan yang bisa mendekatkan kalian menuju surga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah kecuali telah aku jelaskan pada kalian. Ya. Loh, tapi kan belum menjelaskan tentang bayi tabung. Suatu hari Nabi sedang melakukan perjalanan lewat di perkebunan kurma. Berisik sekali, rupanya sedang ditepuk-tepuk kurmanya. Nabi bertanya, kenapa kalian tepuk-tepuk? Nah, orang yang dengar kalimat Nabi itu menyangka Nabi melarang untuk nepuk-nepuk. Akhirnya nggak ditepuk-tepuk itu kurmanya. Pada waktu panennya berkurang. Lalu mereka menghadap, ya Rasulullah, panen kami berkurang ya Rasulullah dari tahun lalu. Loh kenapa? Ya karena engkau melarang kami untuk menepuk-nepuk. Loh, saya nggak ngelarang, saya tanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan duniawi itu, kalau tidak ada larangan, silahkan lakukan. Nah, maka soal komunikasi, silahkan mau pakai handphone, mau pakai surat, mau pakai silahkan. Pengobatan mau pakai bekam, mau pakai operasi silahkan. Selagi semuanya itu halal, silahkan dilakukan. Mau pakai sendok, mau pakai tangan tanpa sendok, mau pakai suru, mau pakai sumpit, monggo. Yang penting pakai tangan kanan. Nah, begitu luas dan luas Islam itu. Ya. Urusan duniawi ada aturannya, tapi memberikan keleluasaan. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat jamak. Ya Rasulullah, di rumahnya. Apakah Anda sakit? Tidak. Atau habis bepergian? Tidak. Atau mau bepergian? Tidak. Kenapa kamu jamak sholatnya? Agar memudahkan umatku nanti. Untuk memudahkan umat nanti. Jadi prinsip Islam itu memudahkan. Mbok menawa suatu waktu ada ibu-ibu yang repot punya anak kecil, mau sholat belum sempat mandi, sementara waktunya mepet, anaknya nangis kekejar, ya sudah urusi anak dulu, nanti sholatnya di jamak.
Dasarnya apa? Ya Nabi pernah jamak tanpa ada sebab, tapi jangan tiap hari. Ya. Itu namanya jamak saksir. Nah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang sangat terkenal, datang ke masjid pakai jubah, pakai imamah komplit. Wis, kaya wong arep salat yang tiba-tiba sampai di masjid dicopoti kabeh. Jubah dicopot, imamah dicopot, cuma pakai celana saja. OTOT, apa OTOT? Ngeligo, sholat. Bingung tuh, lihat teko rapi temen, kok sampai masjid malah copotin jur sholat. Selesai sholat, sahabat yang lain bertanya, wahai Jabir, kenapa kamu seperti itu? Dia mengatakan, agar kalian tahu bahwa sholat seperti ini pun sah. Ya, Nabi mengajarkan demikian. Supaya apa? Yang sedang bertani sana nggak bingung, ya, sholat. Ya. Wah, engko kudu tak salat keri wae. Kan banyak orang alasannya gitu. Wong kotor, ya. Wong ini ora luwes, ruwak-rawek. Nah, itu kemudahan. Pernahkah panjenengan temukan Nabi marah dengan orang yang sholat baca qul huwallah dan kuliah? Tapi Nabi marah yang suratnya panjang. Afattanun anta, kamu ini apa mau bikin kisruh? Sholat kok domen, mesake sing sepuh, mesake sing bocah-bocah. Nabi malah marah dengan yang itu, yang cuma inna ataina nggak dimarahi. Yassiru, mudah-mudahkan. Wala tu'asiru, jangan kamu bikin sulit. Basyiru, bikin gembira. Wala tunafiru, jangan kamu bikin lari. Itu Islam. Nah, kalau sendiri baru panjang. Nah, kalau sholat sendiri panjang, tetapi kalau jamaahnya seneng nggak apa-apa. Ya, itu maksudnya gitu. Jangan membuat orang yang punya kebutuhan untuk jadi lama. Nah, sholat Jumat namanya banyak yang harus pulang kemana? Ke pabrik. Nah, itu jangan lama-lama. Ya. Terakhir, kesempurnaan tempat. Islam selalu memberikan solusi dan keringanan dalam semua masalah, dalam kondisi apapun, dimanapun. Sampai ada kaidah, al-amru idza daqat ittasa, wa idza tasa daqat. Urusan itu dalam Islam, kalau sudah sempit akan diberikan keluasan. Babi itu haram, tapi kalau tidak makan mati dan hanya ada babi, maka dia menjadi halal. Ini ngerasa golek kecap barang. Wah, mumpung halal ya, wah kecapnya sisa nih dibakar enak. Nah, cukup sampai secukupnya sampai tidak mati, bukan jur tanduk. Mumpung halal, tanduk ya enggak, cukup sampai di bawah enggak apa-apa. Suatu waktu kalau enggak ketemu, tapi jangan sampai. Nah, itu karena darurat begitu. Wah, darurat kok malah jur digawe isadene lah, boleh ikut sisan. Nah, Islam cocok di Meksiko, Islam cocok di Arab, cocok semua. Kenapa? Islam tidak diselaraskan dengan tempatnya, tapi tempat yang menyelaraskan Islamnya. Dan Islam itu mudah. Jangankan kok jauh tempatnya, baru berangkat beberapa kilo, sholatnya sudah boleh jamak. Mau berangkat kerja, repot, lewudu, sebelum berangkat kerja, ya, kakinya di wudhu dulu, semuanya wudhu, kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu, nanti nggak usah dilepas, sepatunya nggak apa-apa. Kalau di luar, kalau di rumah sehari semalam, kalau di luar rumah sedang bepergian 3 hari 3 malam, loh, kan mudah. Nek orang ngerti kiblatnya, yang penting arahnya mudah sekali. Sholat di kendaraan diajari Nabi. Nah, semuanya diajari, memudahkan. Maka sesuai dengan tempat manapun. Nah, hari ini justru dibalik. Adat istiadat bukan yang disesuaikan dengan Islam, tapi Islam yang disesuaikan dengan adat istiadat. Karena apa? Islam agama pendatang. Loh, keblinger tuh ini. Nah, buminya bumi Allah kok dianggap pendatang. Sampean itu sing kesasar. Nah, Islam menjaga keragaman dan perbedaan dengan konsep toleransi. Toleransi. Jangan ajari Islam tentang toleransi, karena justru agama Islam adalah agama yang pertama kali mengajarkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin.
Tidak ada satupun pemimpin dunia yang pernah membuat aturan kehidupan bersama dalam sebuah negara dengan keragaman agama sebelum Rasulullah. Rasulullah SAW membuat mitsaq Madinah, piagam Madinah. Kalian boleh tinggal di Madinah, tidak dipaksa. Islam mengatakan la ikraha fid din, tidak boleh memaksa untuk masuk Islam. Maka ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina, ya, itu panglimanya bilang, Al-Quran juga mengatakan, orang-orang itu kalau menaklukkan satu tempat, pasti akan menghinakan orang-orang yang di situ, merampok, memperkosa dan sebagainya. Nah, pimpinannya bilang, kami takut kalau kamu nanti menguasai Palestina, kamu akan balas dendam sebagaimana kami dulu melakukannya. Karena orang-orang Kristen membantai kaum muslimin sampai darah itu sampai sebatas lutut orang dewasa di Masjid Al-Aqsa. Apa jawab Salahuddin? I'm not this man, I'm Salahuddin. I'm Salahuddin. Silakan nonton film The Kingdom of Heaven. Saya bukan seperti mereka, saya Salahuddin. Saya Salahuddin. Begitu Salahuddin masuk, idhabu wa antum tulaqa. Sama seperti diucapkan Nabi. Nabi ketika mau menaklukkan Mekah, beliau takut-takuti. Ji'nakum bidzabah. Karena ini perang. Kami akan penggal leher kalian semua. Kalau enggak nyerah. Akhirnya ketakutan. Begitu sudah masuk ke Mekah, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah, kalian selamat. Nah, ini strategi perang diajarkan Nabi. Bahkan strategi bohong untuk peperangan diajarkan Nabi. Ketika ada seorang budak lari dari tuannya, minta perlindungan Nabi supaya dilindungi. Nabi, tolong ini diumpet ke, kemudian geser. Tuannya datang, ya Muhammad, apakah kamu lihat ada budak saya lewat sini? Sejak saya duduk di sini, tidak ada satupun orang yang lewat. Karena lewatnya waktu saya di sini. Itu cara berpolitik pun diajari Nabi. Orang kudu ngapusi gitu loh. Sekarang kok sidik-sidik ngapusi kok sidik. Bab gak penting itu jangan ngapusi gitu loh. Ini jadi kebiasaan. Nabi itu bahkan urusan kayak gitu pun beliau tidak mau ngapusi. Geser sih, ini ampun ditiru nggih mangkene apa-apa. Wah, aku bar nang kene ora ono apa-apa. Maksudnya jangan ditiru di situ, jangan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ya. Loh, kok entek iki? Jangan nih saya mangan sopo. Nah, sejak saya di sini nggak ada yang makan ini. Sejak saya di sini mau kayak nang kene sing entekke aku. Tapi ini untuk kebaikan, bukan untuk gaya ngakali ya. Nah, toleransi itu yang punya Islam. Silahkan kalian beribadah. Kami tidak akan beribadah secara kalian. Kalian juga tidak perlu mengajari kami tentang Islam. Tetapi Islam mengajarkan la tasubbu alladziina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Jangan kau caci maki sesembahan-sesembahan selain Allah. Sehingga mereka membalas mencaci maki Allah tanpa ilmu. Itu diajarkan oleh Al-Quran. Gak boleh mencaci maki, gak boleh mengumpat-ngumpat Tuhannya. Orang-orang yang menyembah selain Allah. Walaupun ya, itu sesat, tapi jangan dicaci maki. Karena mereka akan membalas mencaci maki Allah tanpa ilmu. Itu diatur sampai lengkap loh. Ya. Kalau ada orang kafir, ya, mereka mengatakan assalamualaikum, jawablah waalaikum. Loh, sampai salamnya orang kafir ada cara menjawabnya. Nah, ini yang ngajari cuma Islam, yang lain tuh enggak. Wis ora diurusi kabeh. Ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan beberapa acara. Inilah sebabnya kita harus bangga kepada Islam, karena Islam agama satu-satunya yang diterima Allah,
hanya Islam yang agama sempurna, yang ngatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan ibadah sampai urusan mengatur negara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.